Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman sekalian, dalam kajian Islam ini, kita akan membahas tentang mawaris, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan. Dalam kaidah mawaris, kita mengetahui adanya ilmu yang disebut dengan ilmu faraid, yang merupakan ilmu pengetahuan tentang cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Rasulullah bersabda yang artinya pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena faraid itu separuh ilmu dia akan dilupakan kelak, dan dia pulalah yang mula-mula akan tercabut dari umatku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Sahabat budiman sekalian, kenyataannya di masyarakat kita saat ini, kita banyak mendengar dan menyaksikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Tidak jarang terjadi perselisihan yang berujung pada hal-hal yang bersifat kriminal karena adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya mengapa Islam telah menjadikan mawaris sebagai bagian dari fikih yang perlu untuk disampaikan kepada umat. Bahkan Al-Quran sendiri telah menjelaskan perihal mawaris dengan sangat mendetail. Secara mendasar, ada dua hal pokok yang harus diketahui dalam mempelajari mawaris. Yang pertama, sebab-sebab ahli waris berhak memperoleh harta warisan. Dan yang kedua adalah sebab-sebab ahli waris tidak berhak untuk memperoleh harta warisan. Sahabat budiman, pada intinya ada 4 hal yang menyebabkan seorang ahli waris berhak untuk memperoleh harta warisan. Sebab pertama adalah adanya hubungan nasab dan kekeluargaan, misalnya anak, cucu, ayah, ibu, dan saudara. Hubungan kekeluargaan ini berhak memperoleh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebab kedua ahli waris berhak mendapatkan harta warisan adalah karena adanya hubungan perkawinan, seperti contoh istri mendapat bagian dari harta warisan peninggalan suaminya atau sebaliknya. Sebab ketiga dinamakan dengan wala, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau budak. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, hubungan orang yang memerdekakan dengan hamba yang dimerdekakannya adalah seperti hubungan turunan dan turunan, tidak dijual dan tidak pula diberikan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Sebab keempat adalah hubungan seagama, yakni sama-sama beragama Islam. Sahabat budiman sekalian, selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi sebab ahli waris tidak lagi berhak untuk memperoleh harta warisan. Sedikitnya, juga terdapat 4 hal yang menyebabkan seorang ahli waris tidak berhak lagi untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Sebab pertama adalah jika ahli waris tersebut masih berstatus sebagai budak atau hamba sahaya. Meskipun dia adalah seorang pewaris yang sah, tetapi karena kedudukannya sebagai budak belian atau hamba sahaya, dia tidak berhak untuk memperoleh harta warisan peninggalan keluarganya. Hal itu karena kalau dia diberi bagian dari harta warisan, maka bagiannya itu secara otomatis akan menjadi milik tuannya. Sahabat budiman, selaku umat Islam sudah sepantasnya kita bersyukur karena agama mulia ini telah menghapus sistem perbudakan dalam kehidupan sosial manusia. Hal itu untuk melindungi hak-hak dari setiap manusia dari ketidakadilan dan agar tetap terlihat setara di hadapan Allah. Selanjutnya, sebab kedua yang menjadikan ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan adalah jika ahli waris membunuh pewaris atau ahli waris membunuh ahli waris lainnya. Dan yang menjadi sebab ketiga dan sebab keempat adalah jika ahli waris tersebut murtad atau keluar dari Islam, dan jika ahli waris tersebut berbeda agama dengan pewaris. Pemahamannya adalah seorang ahli waris yang tidak beragama Islam tidak berhak menerima harta warisan peninggalan keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya, seorang muslim tidak berhak mewarisi harta pusaka peninggalan keluarganya yang tidak beragama Islam. Sahabat budiman sekalian, sebelum mewariskan harta kepada ahli waris, ada hal-hal yang harus dilakukan terhadap harta warisan tersebut. Ini berkaitan dengan keperluan, baik yang bersifat fikih maupun yang bersifat muamalah.
Adapun hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta diwariskan adalah: yang pertama, mengeluarkan zakat terhadap harta yang akan diwariskan. Pemahamannya, harta yang akan diwariskan itu hendaknya dizakati dulu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli waris. Yang kedua adalah mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dalam artian bahwa biaya pengurusan jenazah seperti membeli kain kafan, menyewa ambulan, dan biaya pemakaman. Bahkan harta warisan juga bisa digunakan untuk biaya perawatan sewaktu pewaris dalam keadaan sakit. Hal ini dilakukan jika sebelumnya belum ada orang yang menanggung biaya tersebut. Yang ketiga adalah melunasi hutang. Jika pewaris sebelumnya meninggalkan hutang, hendaknya hutangnya itu dilunasi dulu dengan harta peninggalannya sebelum harta itu diwariskan kepada ahli waris. Dan yang keempat adalah wasiat. Sahabat budiman, sebagaimana kita ketahui, wasiat adalah pesan pewaris sebelum dia meninggal dunia, termasuk tentang harta yang akan dia tinggalkan nanti. Ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait wasiat ini. Yang pertama, jika jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak lebih dari 1/3 total nilai harta yang akan diwariskan. Kecuali kalau ada persetujuan dari seluruh ahli waris, maka harta peninggalan yang diwasiatkan itu boleh lebih dari 1/3 total nilai harta. Selain itu, ada hal lain yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan terkait wasiat yang berhubungan dengan harta warisan. Pewaris tidak dibenarkan untuk berwasiat kepada ahli waris, seperti contoh berwasiat untuk melebihkan bagian ahli waris tertentu lebih dari ketetapan yang telah diberlakukan secara syariat. Hal ini tidak dibenarkan karena ahli waris tersebut sudah tentu akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Berwasiat kepada ahli waris tertentu boleh dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah melalui sabda beliau yang artinya, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika ahli waris yang lain menyetujuinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Sahabat budiman sekalian, selanjutnya kita akan membahas poin penting dalam aturan mawaris, yakni tentang ahli waris. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Al-Quran telah menjelaskan tentang pembagian warisan dengan sangat terperinci, termasuk tentang ahli waris. Secara umum, ahli waris dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki berjumlah 15 golongan dan ahli waris perempuan berjumlah 10 golongan. Ahli waris laki-laki terdiri dari: pertama, anak laki-laki; kedua, cucu laki-laki yang merupakan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya masih laki-laki. Ketiga, bapak atau ayah. Keempat, kakek yang merupakan bapak dari bapak, dan seterusnya ke atas. Kelima, saudara laki-laki sekandung. Keenam, saudara laki-laki yang sebapak. Ketujuh, saudara laki-laki yang seibu. Delapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau ponakan. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. 10. Paman yang sekandung dengan bapak. 11. Paman yang sebapak dengan bapak. 12. Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak atau sepupu. 13. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak. 14. Suami. Dan yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan si pewaris, jika sebelumnya si pewaris itu kedudukannya sebagai hamba sahaya. Selanjutnya, penting untuk diperhatikan bahwa jika 15 golongan ahli waris laki-laki tersebut semuanya ada, maka yang memperoleh bagian dari harta warisan hanya 3 golongan, yaitu ayah, suami, dan anak laki-laki. Selanjutnya, untuk ahli waris perempuan terdiri dari: pertama, anak perempuan; kedua, cucu perempuan yang merupakan anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan pewaris masih terus laki-laki. Ketiga, ibu. Keempat, nanak yang merupakan ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas. Kelima, nanak yang merupakan ibu dari bapak, dan seterusnya ke atas. Keenam, saudara kandung perempuan.
Ketujuh, saudara perempuan sebapak. 8, saudara perempuan yang seibu. Kesembilan, istri. Dan ke-10, wanita yang memerdekakan pewaris jika sebelumnya pewaris berkedudukan sebagai hamba sahaya atau budak. Dan jika 10 golongan ahli waris perempuan itu semuanya ada, maka yang memperoleh bagian harta warisan hanya 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan yang merupakan anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara kandung perempuan, dan istri. Selanjutnya penting untuk diperhatikan pula jika semua ahli waris, baik 15 golongan ahli waris laki-laki dan 10 golongan ahli waris perempuan yang semuanya berjumlah 25 orang itu ada, maka yang berhak memperoleh bagian harta warisan hanya 5 orang saja, terdiri dari pertama, anak laki-laki, kedua, anak perempuan, ketiga, ibu, keempat, bapak, dan kelima, suami atau istri. Sahabat budiman sekalian, demikianlah pembahasan pertama tentang mawaris yang diulas dalam episode ini. Pada episode selanjutnya dalam tema yang sama tentang mawaris, Tipapalio akan membahas tentang besaran harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Akan diulas juga tentang hijab, yaitu tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Serta akan disajikan contoh perhitungan warisan berdasarkan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya. Dan akan diulas juga perundang-undangan tentang waris di Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara ketik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru yang akan diulas pada kesempatan mendatang. Semoga sahabat budiman sekalian senantiasa dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan mendapatkan nikmat kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Salam ramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.